Bab 1571. Daun memiliki akar. Orang tua itu menunjuk ke arah negara Zhao dan berkata kepada murid-muridnya, penguasa alam tertutup tumbuh di sini. Itu disebut negara Zhao. Ini adalah tanah suci sebenarnya di planet Suzaku. Di hadapan mereka berempat, ada kilatan cahaya di sekitar perbatasan negara Zhao. Cahaya ini mengelilingi negara Zhao, membentuk sebuah formasi. Peran formasi ini adalah untuk mencegah orang luar masuk. Seluruh planet Suzaku dan 9 sekte utamanya dapat dikunjungi selama Anda menunjukkan token. Ini adalah satu-satunya tempat yang tidak boleh dimasuki oleh petani asing. Ini adalah permintaan paling tegas yang diajukan Zhou Wutai, pemimpin planet Suzaku, ketika planet Suzaku diubah. Di tempat lain bisa diubah, tapi tidak ada sehelai rumput pun yang bisa diubah di negara Zhao. Orang tua itu berdiri di luar tirai tipis dan suaranya sangat tenang. Ketiga muridnya memandang negara Zhao dengan penuh hormat di mata mereka. Mereka melihat ke puncak yang terlihat samar-samar dan menggenggam tangan mereka di negara Zhao. Siapapun yang tidak mematuhi perjanjian dan memasuki negara Zhao akan dihukum berat. Mata lelaki tua itu berbinar saat dia berbicara dan memandang ke kejauhan ke arah Wang Lin dan orang gila itu. Ketiga muridnya terkejut sesaat dan memandang Wang Lin. Mereka melotot dengan marah dan mencibir. Meskipun planet Suzaku tidak besar, sepertinya kita selalu melihat orang-orang yang mengganggu. Keduanya sangat vulgar, benar-benar merusak pemandangan. Orang gila itu juga melihat mereka berempat, dan dia langsung menjadi bersemangat. Dia mulai dengan gembira berteriak pada mereka berempat. Gadis kecil, kita bertemu lagi, hahaha. Sepertinya kita ditakdirkan satu sama lain. Untuk takdir kita yang terhubung, ayo, raja ini mendapat hadiahnya. Wang Lin sepertinya tidak mendengar auman orang gila itu saat dia diam-diam memandangi negara Zhao. Penglihatannya menjadi kabur dan semburan kesedihan muncul di hatinya. Suasana hati yang tak terkatakan membuatnya berjalan mendekat dan perlahan-lahan dia mendekati cahaya di sekitar negara Zhao. Ketiga murid lelaki tua itu semuanya diliputi amarah oleh kata-kata orang gila itu. Jika bukan karena guru mereka hadir, mereka pasti sudah pergi dan memberi pelajaran pada orang gila itu. Orang tua itu mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika matanya menyipit saat dia melihat ke arah Wang Lin. Dia melihat Wang Lin semakin dekat ke formasi seolah-olah dia akan menghancurkannya. Ekspresinya merosot dan lelaki tua itu tidak lagi memperhatikan orang gila itu. Dia melangkah ke arah Wang Lin dan berkata dengan nada serius. Rekan penggarap, negara Zhao, rumah bagi penguasa alam tertutup, bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh orang luar seperti kita. Saya harap Anda bisa mengendalikan diri. Kata-kata lelaki tua itu seperti gemuruh guntur dan mengguncang daerah sekitarnya, menakuti orang gila itu. Orang gila itu menatap lelaki tua itu dan mulai mengaum. Sial! Kamu menakuti raja ini. Kamu harus membalas budiku, kamu membuatku takut. Wang Lin menutup telinga. Tidak ada formasi cahaya di matanya. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah perasaan akrab dari negara Zhao. Perasaan ini menjadi semakin jelas, membuatnya mengingat segalanya. Dengan satu langkah, dia mendekati formasi cahaya dan segera menyebabkan riak menyebar. Seolah-olah pusaran raksasa telah muncul di hadapan Wang Lin. Pusaran tersebut menjadi semakin kuat hingga riaknya menyebar ke seluruh formasi di sekitar negara Zhao. Rekan kultivator, hentikan.
Ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia menyerang Wang Lin tanpa berpikir. Dia mencoba menghentikan Wang Lin. Di matanya, tindakan Wang Lin telah menyinggung kampung halaman penguasa alam tertutup dan dia harus dihukum berat. Sejak dia melihatnya, dia harus menghentikannya. Namun, dia agak terlalu lambat. Nafas sebelum dia dekat, pusaran sebelum Wang Lin terbentuk. Seolah-olah dua tangan tak terlihat dengan lembut membuka lubang di formasi. Tubuh Wang Lin tidak berhenti sama sekali selama ini. Dia memasuki negara Zhao dari celah itu dengan perasaan melankolis dan kerinduan di hatinya. Dia ingin menemukan perasaan familiar itu sekali lagi. Dia melangkah ke tanah yang dia kenal. Ada kilatan rasa dingin di mata lelaki tua itu dan dia ragu-ragu sejenak. Dia kemudian mendengus dingin dan mengejar celah tersebut. Keberanian yang luar biasa. Anda berani mendobrak formasi Zhao dan masuk. Anda telah membawa bencana besar pada diri Anda sendiri. Tidak lama lagi seseorang akan datang untuk menghukum Anda. Karena lelaki tua ini telah menyaksikannya, aku tidak akan membiarkanmu menyinggung penguasa alam tertutup seperti ini. Orang tua itu melangkah ke celah dan mengejar Wang Lin. Saat formasi dibuka oleh Wang Lin, semua pembudidaya kuat di planet Suzaku menyadarinya. Ekspresi mereka berubah, mereka marah dan murung. Siapa yang berani menerobos kampung halaman penguasa alam tertutup? Dia mendekati kematian. Orang tua ini ingin melihat siapa yang berani menghancurkan formasi di sekitar negara Zhao. Sinar cahaya terbang dari segala arah di planet Suzaku dan terbang menuju negara Zhao. Pada saat yang sama, 9 aura kuat terbang keluar dari 9 sekte besar dan bergegas menuju negara Zhao. Membuka formasi di sekitar negara Zhao dan masuk secara paksa adalah masalah besar bagi planet Suzaku. Itu adalah pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan terhadap penguasa alam tertutup, jadi orang itu harus dihukum. Di luar formasi, ketiga murid lelaki tua itu dalam keadaan linglung. Mereka telah melihat celah terbuka dalam formasi dan Wang Lin masuk. Kemudian guru mereka mengejarnya, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Sebaliknya, orang gila itulah yang bertepuk tangan dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia meraung dan menyerbu menuju celah tersebut. Haha, sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Tubuh orang gila itu bersinar dan dia melangkah ke celah itu dengan kilatan cahaya emas. Ketiga murid lelaki tua itu sedikit ragu. Mereka saling memandang sebelum mengatupkan gigi dan menyerbu masuk. Wang Lin memandangi gunung dan sungai yang familiar di bawahnya. Dia memandang gunung Heng Yue di kejauhan. Dia melihat paviliun di puncak gunung dari 2000 tahun yang lalu. Semakin dia melihat, segalanya menjadi semakin familiar. Sekte Heng Yue, kepahitan muncul di wajah Wang Lin dan dia dengan lembut mengambil langkah maju. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Saat dia menghilang, lelaki tua itu menyusul. Ekspresinya suram dan pupil matanya mengecil. Pembengkokan spasial. Saya sudah tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Saya tidak menyangka dia mengetahui pembengkokan spasial. Namun, ini adalah rumah penguasa alam tertutup, dan ada banyak pembudidaya kuat yang ditempatkan di sini. Meskipun tingkat kultivasinya tinggi, dia tidak bisa lepas dari hukuman. Mata lelaki tua itu berbinar dan perasaan ilahi menyebar. Riak muncul di bawah kakinya dan dia juga menggunakan spatial bending. Ada sebuah desa pegunungan di luar hutan di bawah gunung Heng Yue. Desa pegunungan ini telah berubah menjadi kota.
Nama kota ini diubah menjadi kota kaisar leluhur. Wang Lin sudah mengetahui hal ini ketika dia datang ke sini sebelumnya. Namun, di dalam kota ini, ada sebuah rumah tua yang sepertinya tetap sama selamanya. Rumah tua ini adalah rumah lama Wang Lin. Ada halaman luas di sekitar rumah lamanya. Ada kuburan tua yang dibangun kembali oleh keturunan selanjutnya. Tampaknya sedang menunggu anak pengembara itu kembali ke rumah. Tidak ada seorang pun di dalam rumah tua itu, dan lingkungan sekitarnya sangat sunyi. Di bawah keheningan ini, sosok Wang Lin diam-diam muncul di dalam halaman, sebelum kuburan. Dia tampak muram dan air mata mengalir tanpa suara di pipinya. Wang Lin menitikkan air mata dan berlutut di depan kuburan. Kenangan masa kecilnya tidak muncul di benaknya seperti dulu. Saat ini, dia diliputi kelelahan, dan air mata terus mengalir di depan makam orang tuanya. Saat dia melihat ke kuburan, kesedihan memenuhi pikirannya, tapi dia tetap tenang. Seolah-olah hanya disinilah hatinya menjadi miliknya dan akhirnya bisa beristirahat. Semua yang ada di sini tidak berubah, semua yang ada di sini sama seperti dulu. Inilah rumah aslinya. Dia mengangkat tangan kanannya yang gemetar dan menyentuh makam itu. Merasakan nama-nama yang terukir di makam, lebih banyak air mata mengalir dari mata Wang Lin. Bukankah dia kembali ke planet Suzaku untuk memberi penghormatan pada makam orang tuanya? Bukankah dia kembali ke planet Suzaku untuk menemui orang tuanya sekali lagi? Bukankah dia kembali ke planet Suzaku karena orang tuanya dimakamkan di sini? Planet Suzaku membawa separuh ingatan Wang Lin dan ingatannya tentang orang tuanya, semuanya. Kapanpun dia lelah, dia akan melihat ke langit dan memimpikannya planet Suzaku. Daun mempunyai akar. Ketika terjatuh, mereka kembali ke akarnya. Manusia mempunyai jiwa, dan jiwa merasakan kesedihan ketika mengingat orang tuanya. Aku bisa menyerahkan segalanya, selama kalian semua masih hidup, biarkan aku, Wan Er, dan Ping Er bersatu kembali, aku bisa menyerahkan segalanya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali Wang Lin menangis seperti ini. Ia sangat merindukan orang tuanya, hatinya sakit jika mengingat orang tuanya. Tangisannya yang menyakitkan masih bertahan di dunia yang sunyi ini. Semua orang memiliki orang tua. Kesedihan karena kehilangan kedua orang tuanya sepertinya perlahan sirna seiring berjalannya waktu. Namun, sebenarnya, hal itu terkubur jauh di dalam tulang Anda. Siapa yang bisa melupakan? Semakin bertambahnya usia, rasa duka semakin terpendam. Setelah dilepaskan, kesedihan itu sungguh menggemparkan. Manusia punya emosi, makanya disebut manusia. Kamu berani menyerbu ke rumah penguasa alam tertutup, tepat pada saat ini, riak bergema di langit dan seorang tetua melangkah keluar. Ekspresinya suram dan matanya dipenuhi amarah. Dia menghormati penguasa alam tertutup, jadi dia tidak akan membiarkan seseorang menyerang kampung halaman penguasa alam tertutup. Dia mengejar dan segera melihat Wang Lin berlutut di depan makam. Dia melihat air mata di wajah Wang Lin dan mendengar kata-kata sedih itu. Dia segera menelan kata-katanya. Dia terkejut dan tubuhnya gemetar. Pikirannya menjadi kosong dan suara gemuruh bergema di benaknya. Dia tahu tempat apa ini dan dia tahu siapa yang dimakamkan di sini. Dia tahu hanya ada satu orang yang memenuhi syarat untuk berlutut di sana dan menangis seperti ini. Dia juga mendengar orang yang berlutut di depan makam menggumamkan sesuatu. Tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ayah,
Ibu Tai Zu kembali menemuimu. Wang Lin menyentuh batu nisan. Seolah-olah orang tuanya sedang berdiri di hadapannya. Tatapan ramah mereka sepertinya menembus waktu itu sendiri, mencapai sini sejak 2000 tahun yang lalu. Bab 1572 masa lalu itu seperti asap. Wang Lin sepertinya tidak menyadari kedatangan lelaki tua itu. Dia menyentuh batu nisan itu dan berlutut di depannya. Batu nisan itu sangat dingin dan semburan rasa dingin datang dari tangannya. Namun, hal itu berubah menjadi kehangatan dalam pikirannya. Air mata mengalir dari pipinya dan jatuh di kuburan. Mereka perlahan-lahan meresap ke dalam kubur dan sepertinya menimpa orang tuanya. Dinginnya tangannya, hangatnya hatinya, dan air mata yang jatuh di kuburan seakan membuat kuburan Wang Lin dan orang tuanya menyatu menjadi satu. Perpaduan ini memberikan suasana hati yang tak terkatakan. Orang tua di langit itu linglung. Pikirannya bergemuruh ketika sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di dalam dirinya. Tubuhnya gemetar dan dia menebak-nebak di benaknya. Tebakan ini membuat matanya dipenuhi kegembiraan. Hanya satu orang yang memiliki kualifikasi untuk berlutut di depan kuburan ini, menangis seperti ini di depan kuburan ini, dan memanggil ayah dan ibu di depan kuburan ini. Itu adalah penguasa alam tertutup. Cahaya redup dan lembut sepertinya keluar dari tubuh Wang Lin dan menyelimuti batu nisan. Saat dia berlutut di sana, air matanya terus mengalir. Dengan ekspresi sedih, dia melihat nama orang tuanya di batu nisan. Namun, ketika lelaki tua itu menoleh, dia menarik napas dalam-dalam. Dia tidak tahu apakah dia sedang berhalusinasi, tetapi bayangan seorang wanita muncul di sebelah kiri Wang Lin. Angka ini sangat lemah, seolah-olah akan hilang karena angin sepoi-sepoi. Dia memiliki rambut panjang, tapi mustahil untuk melihat penampilannya dengan jelas. Namun, tubuhnya juga memancarkan rasa sedih yang sama. Dia diam-diam berdiri di samping Wang Lin, memandangi makam itu, dan juga berlutut. Dari jauh, bayangan wanita dan Wang Lin tampak seperti sepasang suami istri yang sedang memberi hormat di depan makam orang tuanya. Dalam sekejap mata, bayangan lain muncul di sebelah kanan Wang Lin. Ini adalah sosok pemuda berusia sekitar 20 tahun yang terlihat sangat mirip dengan Wang Lin. Pada saat ini, bayangan ketiga muncul, kali ini seorang wanita. Mereka memandangi kuburan dengan ekspresi sedih dan berlutut juga. Ini seperti sebuah keluarga beranggotakan 4 orang yang memberikan penghormatan. Meski mengharukan, kepahitan yang tak bisa dijelaskan menyebar di benak lelaki tua itu. Tepat pada saat ini, lolongan bergema di langit. Orang gila itu mendekat sambil tertawa, dan ketiga murid lelaki tua itu mengejarnya dari dekat. Semua orang segera sampai di depan rumah tua ini. Ketiga murid lelaki tua itu mendekat sambil berteriak, namun guru mereka segera membawa mereka ke sisinya. Dia menatap mereka dan mereka segera berhenti berteriak. Mereka menundukkan kepala dan menatap Wang Lin, yang sedang berlutut di depan kuburan. Orang gila itu berlari jauh, tetapi ketika dia menoleh ke belakang dan tidak melihat ada yang mengejar, dia menggaruk kepalanya. Dia mendarat di rumah tua dan melihat Wang Lin berlutut tidak jauh dari situ. Dia mengelilingi Wang Lin beberapa kali dan samar-samar melihat 3 sosok di samping Wang Lin. Wang Lin menutup telinga terhadap semua ini. Dia diam-diam duduk di sana, menyentuh batu nisan seolah-olah dia adalah wajah tua orang tuanya. Saat ini, langit menjadi gelap.
Saat matahari berangsur-angsur turun, formasi di sekitar Zhao berkedip-kedip dengan keras. Melihat seseorang telah memasuki formasi di sekitar Zhao, para penggarap kuat yang ditempatkan di planet Suzaku semuanya bergegas mendekat. Lebih dari 10 sinar cahaya memasuki formasi, dan mereka sepertinya memperhatikan Wang Lin. Sinar cahaya terbang melintasi langit yang gelap dan banyak pembudidaya muncul. Mereka semua menatap Wang Lin, yang sedang berlutut di depan kuburan. Beberapa dari mereka adalah pembudidaya asli planet Suzaku yang pernah melihat Wang Lin sebelumnya, jadi ketika mereka melihat Wang Lin yang berlutut, mereka langsung mengenalinya. Penguasa alam tertutup, Wang Lin. Seruan datang dari mulut para penggarap yang mengenali Wang Lin. Hal ini menimbulkan keributan seperti badai di antara para penggarap yang datang. Keterkejutan dan ketidakpercayaan memenuhi mereka, bersamaan dengan kegembiraan. Ketiga murid lelaki tua itu terkesima. Mereka tidak pernah menyangka orang yang datang bersama orang gila itu, orang yang mereka sebut vulgar, adalah penguasa alam tertutup. Saat ini, pikiran mereka kosong. Mereka lupa cara berpikir dan hanya berdiri di sana dengan linglung. Di kejauhan, langit bersinar dan awan merah melintas. Dalam sekejap mata, itu mendekat dan seseorang keluar. Dia adalah seorang lelaki tua berjubah merah. Wajahnya pucat, tapi dia memancarkan rasa keagungan tanpa merasa marah. Samar-samar orang bisa melihat ciri-ciri Zhou Wutai di wajah lamanya. Orang tua ini adalah penguasa planet Suzaku, Zhou Wutai. Dia melihat Wang Lin yang berlutut dan ekspresinya menjadi melankolis. Dia diam-diam berdiri di sana untuk waktu yang lama dan kemudian dengan lembut mengatakan satu baris di depan semua penggarap yang diam. Kamu telah kembali. Wang Lin tidak mengangkat kepalanya, dia terus melihat ke makam. Sesaat kemudian, dia berkata, saya telah kembali. Zhou Wutai sudah tua dan tubuhnya memberi kesan tua. Dengan satu langkah, dia tiba di samping Wang Lin dan membungkuk di kuburan. Kalian semua, pergi dan beri kami waktu tenang. Zhou Wutai menatap orang-orang di atas. Meskipun ada banyak pembudidaya dengan tingkat budidaya lebih tinggi, Zhou Wutai adalah penguasa planet Suzaku. Identitasnya sangat dihormati dan kata-katanya memiliki dampak yang lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh tingkat kultivasinya. Lebih dari selusin pembudidaya diam-diam menekan kegembiraan mereka. Mereka membungkuk pada Wang Lin dan kemudian di kuburan sebelum pergi dengan hormat. Banyak di antaranya yang bukan milik planet Suzaku. Mereka datang dari tempat lain dan dengan sukarela menjaga planet Suzaku untuk memberi penghormatan kepada penguasa alam tertutup. Orang tua itu juga pergi bersama ketiga muridnya yang masih kaget karena tidak percaya. Dalam sekejap, hanya Wang Lin, Zhou Wutai, dan orang gila yang tersisa di rumah tua ini. Sesaat kemudian, orang gila itu merasa agak membosankan, jadi dia berjalan ke samping. Dia bersandar di dinding, memejamkan mata, dan mulai tidur. Zhou Wutai diam-diam merenung sejenak dan kemudian duduk di samping Wang Lin. Dia melambaikan tangan kanannya, mengeluarkan 2 kendi anggur, dan meletakkannya. Dia melihat ke kuburan dan dengan lembut bertanya, berapa lama kamu berencana untuk tinggal? Wang Lin mengangkat tangannya yang menyentuh batu nisan dan diam-diam duduk di tanah. 3 hantu di sekitarnya perlahan menghilang. Tidak akan lama, Wang Lin mengambil salah satu kendi anggur dan menyesapnya. Ini adalah, anggur itu memiliki rasa yang familiar, seolah-olah dia telah kembali ke lebih dari 1000 tahun yang lalu.
Zhou Wutai dengan lembut berkata, ini adalah anggur keluarga Cheng. Aku menabung banyak sejak saat itu untuk minum bersamamu lagi. Zhou Wutai mengambil kendi dan menyesapnya. Dia melihat ke langit dan perlahan berkata, aku mengambil anak dari keluarga Cheng itu sebagai muridku. Jika dia tahu kamu akan kembali, dia akan sangat bahagia. Wang Lin diam-diam merenung dan anak Cheng Niu muncul di benaknya. Anak itu dengan bakat yang cukup bagus. Wang Lin memandangi makam orang tuanya dan dengan lembut berkata, terima kasih. Apa yang perlu disyukuri? Posisiku sebagai penguasa planet Suzaku adalah sesuatu yang kau berikan padaku. Namun saya tidak bisa menghentikan mereka memasuki planet Suzaku. Setelah Anda menjadi penguasa alam tertutup, banyak orang datang. Mereka datang dengan niat baik menjadikan tempat ini sebagai tanah suci. Saya hanya bisa mempertahankan negara Zhao ini, Zhou Wutai berkata dengan getir lalu menyesapnya. Aku kamu adalah seseorang yang bernostalgia. Mungkin tempat ini sudah terlalu banyak berubah dan membuatmu merasa terasing. Zhou Wutai menghela nafas. Wang Lin tidak berbicara dan meminum seluruh kendi. Kemudian Zhou Wutai mengeluarkan beberapa kendi lagi dan meletakkannya di hadapan Wang Lin. Langit perlahan menjadi gelap dan cahaya bulan menyelimuti bumi. Meskipun lembut, itu mengandung perak yang dingin. Keduanya duduk di bawah sinar bulan dan minum anggur. Mereka duduk di rumah tua Wang Lin dan membicarakan masa lalu. Umur Yun Kezi dari klan Tato telah mencapai akhir. Aku menguburkannya, sebelum dia meninggal, dia terus menyebut namamu. Langit awan sekarang menjadi salah satu dari 9 sekte besar, tetapi semua wajah lama kini telah hilang. Planet Suzaku hari ini, lupakan kamu, bahkan aku merasa sudah asing. Sangat sedikit orang dari masa lalu yang tersisa. Zhou Wutai meminum anggur dan matanya mengingat masa lalu. Apakah kamu masih ingat negara Zhou Zihong milik Hou Feng? Saya baru mengetahui kemudian bahwa Anda mengenalnya. Dia pergi bersama ibunya, Feng Luan, beberapa tahun yang lalu. Saya mendengar bahwa mereka memasuki sebuah sekte di sungai yang dipanggil. Rekan Dao Zhou Zihong tewas dalam pertempuran besar beberapa tahun yang lalu. Wang Lin mendengarkan kata-kata Zhou Wutai dan diam-diam meminum anggur. Satu demi satu kendi. Wang Lin, sebenarnya, aku iri padamu, cahaya bulan menjadi lebih kuat. Bulan yang cerah tergantung tinggi di langit. Zhou Wutai tampak agak mabuk, mungkin bukan tubuhnya yang mabuk, tapi jiwanya. Kamu berani keluar dari planet Suzaku dan berani berjuang antara hidup dan mati, saya tidak akan berani. Saya hanya bisa menjaga di sini. Wajah Zhou Wutai dipenuhi dengan kepahitan. Saya telah menjaganya selama lebih dari 1000 tahun, saya tidak akan pernah bisa melupakan sosok Anda saat Anda meninggalkan planet Suzaku setelah menunjuk saya sebagai penguasa planet Suzaku. Saat itu, aku iri padamu, tapi tidak sekuat hari ini. Ingat muridku itu? Zhou Wutai meneguk banyak dan kesedihan muncul di matanya. Dia telah meninggal selama bertahun-tahun. Dia adalah bagian dari wilayahku, aku berjanji padanya bahwa aku akan menemaninya sampai dia mati, aku menguburkannya di planet Suzaku. Setiap kali saya ingin meninggalkan planet Suzaku, saya akan menemuinya dan minum dalam diam di depan kuburannya. Zhou Wutai menunduk. Murid saya sangat mencintai rumahnya, dia tidak ingin meninggalkan kampung halamannya. Wang Lin tidak berbicara. Dia meminum anggur keluarga Cheng bersama Zhou Wutai sampai bulan menghilang. Hingga langit memutih dan matahari mulai terbit.
Wang Lin, kupu-kupu merah mungkin belum mati. Zhou Wutai, yang jiwanya sedang mabuk, mengatakan ini saat fajar. Bab 1573 Jiwa di dalam rambut panjang. Tangan Wang Lin yang memegang anggur terhenti karena kata-kata Zhou Wutai. Jiwa yang sangat sombong muncul di depan matanya. Jiwa merah yang dipenuhi rasa bangga dan kesepian telah bersinar terang di planet Suzaku. Kehidupan kupu-kupu merah sangat singkat, tetapi kecemerlangan keberadaannya adalah sesuatu yang bahkan sulit dilupakan oleh orang seperti Wang Lin. Wanita yang lebih memilih mati daripada menyerah. Wanita yang sangat dingin yang membuat semua junior di planet Suzaku membungkuk dan tidak berani mengangkat kepala. Kupu-kupu merah, seperti namanya, adalah kupu-kupu yang terbentuk dari cahaya merah paling terang di langit. Kupu-kupu ini sangat indah dan dikenang oleh banyak orang. Wang Lin mengingat masa lalu sambil perlahan meletakkan anggurnya dan menatap Zhou Wutai. Zhou Wutai mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin dan perlahan berkata, "Kupu-kupu merah milik negara Suiyue, negara Suiyue menghilang selama berabad-abad, yang terkait dengan segel Anda, para penggarap negara Suiyue yang tersisa kini tersebar di antara 9 sekte utama. Namun, setelah negara Suiyue dibubarkan, saya menemukan area kosong di sana." Ekspresi Zhou Wutai menjadi serius dan dia menyesap anggur. "Masih ingatkan kamu dengan guru kupu-kupu merah?" Gurunya pernah meramalkan bahwa kupu-kupu merah akan menghadapi musibah hidup dan mati. Jika dia bisa bertahan, tubuh 5 elemennya akan selesai. Wang Lin mengangguk. Zhou Wutai dengan tenang berkata, "Tempat yang saya temukan disegel oleh guru kupu-kupu merah sebelum kematiannya. Tingkat kultivasi guru kupu-kupu merah tidak tinggi, jadi ada satu hal yang membuatku bingung, bagaimana dia menempatkan formasi yang begitu rumit. Dalam formasi ini, ada sehelai rambut kupu-kupu merah. Formasi apa?" Wang Lin merasa ini agak aneh dan matanya menyipit. "Saya tidak tahu banyak tentang formasi, jadi saya tidak bisa melihat banyak. Saya tahu tentang hubungan antara Anda dan kupu-kupu merah, jadi saya mempertahankan formasinya. Sekarang kamu di sini, kamu akan tahu kapan kamu melihatnya." Zhou Wutai bangkit dan memandang Wang Lin. Wang Lin memandangi makam orang tuanya. Tujuannya kembali adalah untuk memberikan penghormatan kepada orang tuanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan tidak membangunkan orang gila yang sedang tidur itu. Dia melangkah menuju langit bersama Zhou Wutai. Di bagian utara planet Suzaku berdiri pegunungan. Di jantung pegunungan, ada patung Suzaku yang besar. Itu adalah sesuatu dari masa lalu, dan itu adalah gua Zhou Wutai. Langit menjadi bengkok ketika Wang Lin dan Zhou Wutai muncul. Zhou Wutai memimpin keduanya ke dalam patung besar Suzaku. Ada sebuah rumah besar di dalamnya. Di salah satu ruangan batu, Wang Lin melihat formasi misterius yang dipindahkan Zhou Wutai ke sini. Formasi ini lebarnya sekitar 100 kaki dan menempati seluruh ruangan. Hal ini menyebabkan ruangan tertutup es. Ada sehelai rambut yang membeku di tengah formasi. Formasi tersebut sepertinya sudah tidak aktif selama bertahun-tahun dan tidak menunjukkan tanda-tanda beroperasi. Ini adalah formasinya. Zhou Wutai melihat formasi itu dan wajahnya menunjukkan kebingungan yang dia alami di masa lalu. "Saya tidak percaya guru kupu-kupu merah dapat menempatkan formasi ini dengan tingkat kultivasinya." Wang Lin melangkah ke dalam formasi dan menundukkan kepalanya. Dia mulai memeriksanya dengan cermat. Itu sangat kompleks dan mengandung banyak batasan.
Seperti yang dikatakan Zhou Wutai, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator langkah pertama. Zhou Wutai perlahan berkata, jika bukan karena formasi telah berhenti ketika saya menemukannya, saya akan terluka karenanya. Wang Lin berjongkok dan meletakkan tangan kanannya di atas es. Es yang berkelap-kelip dan gemuruh yang menggelegar bergema, menyebabkan formasi menunjukkan tanda-tanda pengaktifan. Cahaya deduksi muncul di mata Wang Lin, dan sesaat kemudian, dia melepaskan tangan kanannya. Setelah dia melepaskan tangan kanannya dari es, formasinya berhenti. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian dengan tenang berkata, ini adalah susunan transfer yang membelah jiwa. Ini pasti ditempatkan oleh seorang kultivator di puncak tahap pembersihan nirwana atau lebih tinggi. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditempatkan oleh guru kupu-kupu merah, atau dia menyembunyikan tingkat kultivasinya. Namun, jika dia menyembunyikan tingkat kultivasinya, apa yang terjadi pada kupu-kupu merah nanti tidak bisa dijelaskan. Mata Wang Lin berbinar dan dia menganalisis. Peran susunan ini adalah untuk memisahkan sebagian jiwa menggunakan helai rambutnya dan kemudian memindahkannya. Entah akan dipindahkan kemana, helaian rambut ini memang mengandung aura kupu-kupu merah. Mungkin kupu-kupu merah sebenarnya belum mati. Hal ini mengejutkannya. Dia tidak menyangka akan menemukan rahasia seperti itu di planet Suzaku. Saat itu, guru kupu-kupu merah meramalkan bahwa kupu-kupu merah akan menghadapi krisis hidup dan mati. Dia mungkin tahu bahwa krisis ini sulit untuk dihindari dan entah bagaimana menemukan formasi ini. Dia menempatkan formasi ini di sini sebelum kupu-kupu merah menghadapi musibahnya. Dia mengambil sebagian dari jiwanya dan mengirimkannya. Dia ingin menggunakan metode ini untuk memberikan kesempatan kepada kupu-kupu merah untuk bertahan hidup. Akibatnya, meskipun kupu-kupu merah mati, dengan bagian jiwa ini, dia dapat terlahir kembali dan hindari bencana itu. Wang Lin bangkit dan memandang Zhou Wutai. Zhou Wutai mulai merenung. Setelah berpikir lama, dia berkata, setelah saya menemukan formasi tersebut, saya mencari catatan penguasa planet Suzaku sebelumnya. Saya menemukan sebuah rahasia, para penggarap negara Sui Yue adalah penggarap asing, sama seperti klan iblis raksasa. Wang Lin diam-diam merenung dan meninggalkan ruangan. Dia berdiri di atas patung Suzaku. Tatapannya seakan menembus dunia dan memasuki luasnya ruang. Tidak peduli apa yang sebenarnya, hidup kupu-kupu merah adalah hal yang membahagiakan. Mungkin, saat ini, dia berada di tempat lain, memandangi planet Suzaku, namun, aku bertanya-tanya apakah dia masih memiliki kenangan tentang tempat ini. Apakah dia mengingatnya? Masa lalu, suara Wang Lin terdengar ringan saat memasuki telinga Zhou Wutai. Saya juga senang dia tidak meninggal, tidak banyak teman yang tersisa. Saya harap saya bisa bertemu dengannya lagi dalam hidup saya. Zhou Wutai tersenyum sebelum menghela nafas dan mengangguk. Kebencian terhadap masa lalu telah lama hilang seiring berjalannya waktu. Mungkin aku pernah melihatnya, mata Wang Lin menyipit saat mengingat 2000 tahun terakhir, tapi dia tidak dapat menemukan jawabannya. Lupakan, jika dia ingin kita tahu, kita akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Jika dia tidak mau, maka kita bisa mengira dia sudah mati. Zhou Wutai tampak sedikit tertekan. Dia memandang Wang Lin seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Saudara Zhou, aku pergi. Wang Lin berbalik ke arah Zhou Wutai dan menggenggam tangannya. Ekspresi Zhou Wutai menjadi rumit,
dan setelah sedikit ragu, dia menggenggam tangannya dan bertanya, pernahkah kamu melihat Liu Mei selama bertahun-tahun? Wang Lin memandang Zhou Wutai, dan setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, saya telah melihatnya, dia sudah mati. Wajah Zhou Wutai menjadi pucat saat dia menggelengkan kepalanya dengan getir dan tidak lagi mengatakan apapun. Wang Lin pergi. Sosoknya menghilang dari patung Suzaku. Zhou Wutai diam-diam berdiri di atas patung itu, melihat kemana Wang Lin menghilang. Dia tampak semakin putus asa. Liu Mei meninggal, Zhou Wutai duduk dan menghela nafas. Dia mengambil kendi anggur dan mulai minum. Selalu ada sosok di hatinya selama 2000 tahun terakhir, dan sosok itu tidak pernah hilang. Dia minum sampai langit gelap. Zhou Wutai memandang ke langit dan mulai tertawa. Tawanya dipenuhi dengan kesedihan. Tidak ada yang tahu bahwa saat itu, dia selalu mengagumi Liu Mei. Bahkan Wang Lin hanya menyadarinya dari ekspresi Zhou Wutai barusan, tapi apa yang bisa dia katakan? Wang Lin menunjukkan rasa baktinya dengan tinggal di depan makam orang tuanya selama 7 hari. Selama 7 hari ini, dia tidak pergi. Dia hanya duduk di depan kuburan sambil minum anggur. Selama 7 hari ini, hati Wang Lin perlahan menjadi tenang. Dia seperti orang tua yang berhenti berpikir. Ia berhenti memikirkan kekuatan penolakan di tubuhnya dan tenggelam dalam hangatnya kesedihan menemani orang tuanya. Dia diam-diam menyaksikan hari-hari berlalu. Orang gila itu sudah lama terbangun. Dia meregangkan tubuhnya dan mulai mengobrol tanpa henti di telinga Wang Lin. Setelah dia mengambil kendi anggur Wang Lin dan menenggak beberapa minuman, dia menjadi lebih banyak bicara. Setelah minum banyak anggur, dia tampak mabuk dan mulai bernyanyi. Hal ini menyebabkan kesedihan di sekitar rumah tua ini sedikit mereda. Pada hari ke-8, Wang Lin bersujud di depan makam orang tuanya dan menghirup udara dalam-dalam di kampung halamannya. Dia melihat makam orang tuanya sebelum berbalik dan pergi. Dengan langkah ini, dia berubah dari manusia fana yang telah kembali ke kampung halamannya menjadi seorang kultivator. Seorang kultivator yang kejam. Dengan ini, Wang Lin kembali ke dunia budidaya berdarah dari dunia fana. Apa yang akan dia hadapi sekarang bukanlah kehangatan orang tuanya, melainkan jalur kultivasi yang berbahaya dan berbahaya. Ini adalah jalan yang tidak bisa kembali lagi. Begitu Anda menginjak dunia ini, Anda harus melanjutkan. Anda tidak dapat berhenti, dan meskipun Anda menoleh ke belakang, itu hanya sesaat. Ada satu tempat terakhir yang harus saya kunjungi di planet Suzaku. Wang Lin terbang di langit bersama orang gila itu dan tatapannya memandang ke kejauhan. Disitulah lubang dalam klan Tato berada. Itu adalah tempat yang ingin dikunjungi oleh Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Rahasia yang ada di dalam lapisan ke-19 telah lama mengganggu Wang Lin. Dalam sekejap, Wang Lin membawa orang gila yang masih mengoceh dan mereka terbang menuju lubang raksasa di klan Tato. Bab 1574. Rahasia di lapisan ke-19. Lubang klan Tato tidak banyak berubah setelah rekonstruksi planet Suzaku. Selama bertahun-tahun, tempat ini menjadi tempat paling misterius di planet Suzaku. Penggarap sering kali menjelajah ke dalam. Selama beberapa dekade terakhir, ketika para pembudidaya asing datang ke planet Suzaku, banyak yang masuk ke lubang yang dalam ini tetapi pada akhirnya tidak menemukan apapun. Tidak ada yang bisa mencapai lapisan terdalam.
Wang Lin dan orang gila itu langsung muncul di luar lubang. Dia melihat ke lubang itu dan hendak masuk. Namun, orang gila di belakangnya tidak mau dan mulai mengaum pada Wang Lin. Tidak pergi, tidak pergi, raja ini tidak akan pergi. Raja ini akan menunggumu di sini, haha, pergilah sendiri. Begitu kamu keluar, temukan raja ini. Mata orang gila itu menoleh dan dia mundur sambil menggelengkan kepalanya. Wang Lin memandang orang gila itu dengan tatapan seperti kilat. Orang gila itu berkedip dan suaranya semakin pelan, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dengan kuat. Wang Lin menarik pandangannya. Dia tahu pikiran orang gila itu. Orang gila itu hanya ingin bermain-main di planet Suzaku. Wang Lin tidak ingin memaksanya dan hanya mengangguk. Dia tidak lagi memperhatikan orang gila itu dan memasuki lubang yang dalam. Ketika orang gila itu melihat Wang Lin pergi, kegembiraan memenuhi wajahnya. Dia lari ke kejauhan sambil bergumam. Ketiga gadis kecil itu tidak mau memberitahukan nama mereka kepada raja ini. Ekspresi mereka sangat aneh sebelumnya. Haha, jika raja ini menemukan mereka lagi, mereka pasti akan memberitahuku nama mereka. Orang gila itu tampak sangat bangga ketika dia menghilang di Cakrawala. Wang Lin telah datang ke negeri klan Tato berkali-kali di masa lalu, jadi dia sangat mengenalnya. Dia ingat pintu masuk ke setiap lapisan dan dia dengan cepat terbang melewati setiap lapisan. Sepanjang perjalanan, dia tidak berhenti sama sekali. Dia sering muncul di suatu lapisan dan kemudian menghilang dan muncul kembali di pintu masuk ke lapisan berikutnya. Segera, dia tiba di lapisan ke-16. Ada 13 peti mati dengan tato berkedip di lapisan ke-16. 13 peti mati ini ditempatkan membentuk lingkaran dengan kolam hitam di tengahnya. Mereka mengeluarkan aura dingin yang menyebar ke seluruh area ini. Peti mati itu masih seperti yang dilihat Wang Lin sebelumnya, mereka mengeluarkan aura dingin. Mayat yang tergeletak di dalam adalah nenek moyang klan Tato. Pintu masuk ke lapisan ke-17 berada di dalam kolam hitam. Wang Lin melihat ke kolam dan melihat segel. Segel ini hanya bisa dibuka oleh korporeal yang atau kultivator yang lebih tinggi. Saat itu, Wang Lin tidak bisa masuk sendiri, jadi dia mengandalkan kekuatan kepala besar. Sekarang, Wang Lin dengan tenang melangkah maju. Ketika dia mendekati kolam, kolam tersebut tidak dapat menahan tekanan dari tubuh Wang Lin. Kolam itu runtuh, memperlihatkan pusaran raksasa. Pusaran itu menarik air hitam dan membuka pintu masuk ke lapisan berikutnya. Wang Lin masuk dan menghilang. Saat dia muncul, dia berada di lapisan ke-17. Saat itu, rantai yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tempat ini. Banyak mayat surgawi disegel di sini untuk menjadi penjaga. Segala sesuatu yang terjadi masih segar dalam ingatan Wang Lin. Dia telah memulai pertempuran sengit di sini, menyebabkan lapisan ke-17 runtuh. Dia menoleh dan melihat bahwa lapisan ke-17 telah hancur. Hanya pusaran raksasa di tengahnya yang masih ada. Pusaran ini merupakan pintu masuk ke lapisan ke-18 yang muncul setelah lapisan ke-17 runtuh. Melihat pintu masuk, Wang Lin menghela nafas. Dia menghabiskan banyak usaha saat itu untuk sampai ke sini, tapi sekarang semuanya tampak begitu mudah. Saat itu, dia masih ingat avatar Vermilion Bird Divine Emperor lama yang muncul untuk menghentikannya memasuki lapisan ke-18. Kemudian avatar Vermilion Bird Divine Emperor yang lama berubah pikiran dan membiarkan Wang Lin masuk untuk memahaminya di bawah perlindungannya.
Wang Lin menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berjalan ke pusaran. Suara melolong bergema di telinganya, tapi itu tidak bisa mengacaukan pikirannya sama sekali. Setelah lolongannya menghilang, Wang Lin muncul di bagian terdalam yang pernah dia kunjungi sebelumnya, lapisan ke-18. Ini adalah ruangan yang lebarnya 1000 kaki. Lingkungan sekitar berwarna hitam, hanya api redup yang memancarkan sedikit cahaya di tengahnya. Cahaya ini menyatu dengan kegelapan, membuat tempat ini terlihat sangat redup. Saat api menyala, sepertinya ada banyak sekali hantu yang melayang-layang, dan terdengar suara lolongan hantu. Beberapa hantu sepertinya ingin meninju api tersebut. Namun, fluktuasi datang dari api dan menghancurkan semuanya. Disinilah Wang Lin menyerap esensi aneh dengan bantuan Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama. Hanya esensi perak itu yang hampir membuatnya meledak. Dia menatap api dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mendekati api. Saat dia mendekat, hantu yang tak terhitung jumlahnya di ruangan redup itu mundur. Jeritan sedih mereka bergema di dalam ruangan. Tampaknya kedatangan Wang Lin telah membuat takut para hantu ini. Mereka semua mundur ke sudut sambil gemetar, tidak berani mendekat. Melihat api itu, Wang Lin menemukan bahwa esensi di dalamnya terlalu kecil dan kacau. Seolah-olah seseorang telah menciptakannya dengan paksa, dan hal itu tidak menarik baginya. Lapisan terakhir, apa sebenarnya yang tersembunyi di sana? Yun Kezi berkata ada sebagian jiwa leluhur klan Tatonya di lapisan ke-19. Mata Wang Lin berbinar. Namun, nenek moyang klan Tato adalah putri penguasa, dan dia disegel oleh King Ling di tanah roh iblis. Tidak mungkin jiwanya ada di sini. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih api. Esensi di dalam api meletus dan sepertinya ingin melawan, tetapi kekuatannya tidak berarti apa-apa bagi Wang Lin sekarang. Wang Lin tanpa ampun meremas dan apinya runtuh dengan keras. Apinya tampak menyebar ke seluruh ruangan, dan semua hantu yang bersembunyi di sudut tampak menghilang. Sebuah pintu melingkar perlahan muncul di tempat api padam. Pintu ini mengeluarkan aura kuno. Itu disegel oleh sejumlah besar tato. Ada banyak sekali tato di pintu, dan itu tidak ditempatkan pada waktu yang bersamaan. Sebaliknya, sepertinya orang-orang datang untuk menatonya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan seiring berjalannya waktu, inilah hasilnya. Meski kacau, tato-tato ini menyatu untuk menciptakan kekuatan penyegelan yang kuat. Meskipun segel itu mencegah orang luar masuk, segel itu juga menyegel apapun yang ada di dalam pintu, mencegahnya keluar. Tidak ada yang tahu apakah segel ini dipasang untuk mencegah orang masuk atau menjebak benda-benda di dalamnya. Saat Wang Lin melihat tato itu, ekspresinya menjadi serius. Dia sekarang tahu mengapa Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama masih belum bisa memasuki lapisan ke-19. Karena kekuatan segel ini telah mencapai puncaknya, itu sebanding dengan kekuatan penuh dari pembudidaya penyakit hawar surga kelima. Bahkan penggarap penyakit hawar surga yang kelima akan merasa pintu ini sulit dibuka kecuali mereka mencapai langkah ketiga. Planet Suzaku memiliki segel yang luar biasa. Wang Lin melihat tato itu lama sekali sebelum mengangkat tangan kanannya. Ada kilatan cahaya saat dia menyentuh pintu. Suara retakan bergema saat rune yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan tangannya menyapu pintu. Dalam sekejap, segel yang tak terhitung jumlahnya di pintu itu hancur, hanya menyisakan satu.
Hanya Wang Lin saat ini yang bisa melakukan ini. Jika itu adalah masa lalu, segel ini dapat menghentikan puluhan ribu pembudidaya. Tato terakhir di pintu sangat sederhana, dan dibentuk dengan satu goresan. Itu hanya lingkaran biasa, tapi dari pandangan Wang Lin, tato terakhir ini mengandung kekuatan aneh. Kekuatan ini juga merupakan segel, tetapi menyegel aura. Itu menyegel aura pintu, jadi tidak peduli apa yang ada di dalamnya, tidak ada aura yang bocor keluar. Di bawah tatapan Wang Lin, samar-samar dia melihat secercah emas di lingkaran. Energi surgawi yang sangat tersembunyi. Tato ini bukan sesuatu yang dimiliki klan Tato. Saat Wang Lin menatap tato terakhir, dia menarik napas dalam-dalam dan pupil matanya menyusut. Tato ini tidak mengeluarkan aura, tapi Wang Lin jelas bisa merasakan tekanan di dalam dengan akal ilahi. Ini adalah tekanan dari garis keturunan surgawi. Ketika Wang Lin merasakan aura ini, dia mundur beberapa langkah. Matanya berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya yang bersinar emas. Energi surgawi di tubuhnya berkumpul di jarinya dan dia menunjuk ke tato terakhir. Tato lingkaran itu bersinar dan cahaya keemasan bersinar. Aura lain yang sangat dikenal Wang Lin muncul. Saat jarinya hendak mendarat, ekspresinya berubah drastis. Tangan kanannya berhenti dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap lingkaran itu. Ini, ada aura kuno di sini. Aura yang dia kenal adalah aura kuno, itu adalah aura Ye Mo kuno. Saat dia merasakan aura ini, tubuhnya bergetar dan tebakan mengejutkan muncul di benaknya. Mata kirinya ditembak oleh busur Li Guang dan menghilang ke angkasa. Ada aura kuno di sini, mungkinkah lapisan ke-19 adalah tempat mata kiri Ye Mo disegel? Jantung Wang Lin mulai berdebar kencang. Seharusnya benar, tempat ini mengandung kekuatan garis keturunan surgawi dan aura kuno. Selain mata kiri yang terkena panah, tidak ada yang lain. Mata kiri itu awalnya tidak memiliki kekuatan garis keturunan surgawi, tetapi busur Li Kuang yang melukainya memilikinya. Alhasil, keduanya menyatu. Perpaduan ini seperti tubuh saya dan ada kekuatan penolakan. Aku tidak tahu apa yang dilakukan klan Tato untuk mengubah kekuatan penolakan itu menjadi segel, tapi berkat segel ini, tidak ada orang lain di dunia ini yang mengetahui bahwa mata kiri Ye Mo kuno sebenarnya ada di sini. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.